Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo everyone. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Akifun Hasaputra dengan NIM 234011058. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dan saya adalah mahasiswa aktif di semester 5 di kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Berikut adalah biodata saya secara lengkap. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu dosen saya, yaitu Ibu Dr. Oktaria Artika Putri SSIMM selaku dosen yang mengapu mata kuliah strategi manajemen. Dan tema kali ini saya akan membahas tentang PT Sepatu Bata Tbk yang gulung tikar atau sudah berhenti produksi di Indonesia. Gimana nih, temanya sungguh menarik sekali bukan? Yuk langsung aja kita simak videonya berikut ini. Oke, mungkin di awal aku akan sedikit menjelaskan tentang PT Sepatu Bata Tbk ini. Nah, PT Sepatu Bata Tbk ini merupakan salah satu perusahaan alas kaki tertua dan paling dikenal di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak masa kolonial dan berkembang pesat sebagai produsen sepatu yang identik dengan kualitas, daya tahan, serta harga yang terjangkau. Selama puluhan tahun, Bata menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, khususnya untuk sepatu sekolah, kerja, dan sepatu formal, sehingga berhasil menempatkan diri sebagai pemimpin pasar di industri alas kaki nasional. Nah, pada masa kejayaannya PT Sepatu Bata Tbk ini menjalankan model bisnis yang terintegrasi dengan memiliki pabrik sendiri, ribuan tenaga kerja, serta jaringan toko retail yang tersebar luas di berbagai kota besar di Indonesia. Nah, model ini memungkinkan Bata mengontrol kualitas produk dan harga jual secara langsung. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menghadapi tantangan serius akibat perubahan tren konsumen, meningkatnya persaingan, serta minimnya inovasi yang menyebabkan penurunan kinerja keuangan dan mendorong perusahaan melakukan restrukturisasi bisnis. Nah, yang terjadi sekarang dalam 4 tahun terakhir ini, perusahaan menghadapi keadaan di mana cabangnya yang khususnya ada di Purwokerto itu tutup total. Saya mengutip dari berita CNN, ada 4 poin yang sudah saya rangkum. Di antaranya yang pertama itu ada PT Sepatu Bata Tbk itu mengalami kerugian selama sekitar 4 tahunan secara berturut-turut sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk menutup pabriknya pada tahun 2024. Lalu poin keduanya tentang penutupan pabrik yang dilakukan sebagai langkah efisiensi dan juga restrukturisasi bisnis karena biaya operasional yang tinggi dan juga kinerja yang terus menurun. Yang ketiga, perusahaan kalah bersaing akibat minimnya inovasi dan juga ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman sehingga produknya pun kalah untuk diminati pasar. Serta poin keempat atau poin yang terakhir ini yaitu penutupan pabrik yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan sebagai konsekuensi dari penghentian aktivitas produksi. Nah, berikutnya manajemen Puncak itu meminta rekomendasi strategi jangka menengah 3-5 tahun yang berkelanjutan dan juga defensible. Jadi yang pertama saya akan menganalisis tentang lingkungan eksternal menggunakan Porter 5 Force dan menjelaskan implikasinya terhadap posisi kompetitif PT Sepatu Bata Tbk. Buat analisisnya yang pertama itu persaingan industri yang tinggi. Industri alas kaki sangat kompetitif dengan kehadiran merek lokal, global, serta produk impor yang murah. Bata kehilangan posisi dominan karena inovasi produk dan model bisnis tidak berkembang secepat pesaing. Lalu yang kedua itu ada ancaman pendatang baru, menengah sampai tinggi, yaitu brand lokal dan juga UMKM yang berbasis digital dapat masuk pasar dengan mudah melalui e-commerce, biaya yang rendah, dan desain yang mengikuti tren. Yang ketiga, ancaman produk substitusi yang tinggi. Konsumen mudah beralih ke sepatu non-merek, sneakers casual, ataupun produk fashion alternatif yang lebih murah dan juga trendy. Nah, yang keempat, daya tawar pembeli itu tinggi. Konsumen semakin sensitif terhadap harga dan desain, loyalitas terhadap merek Bata menurun karena banyaknya pilihan substitusi.
Dan yang kelima atau yang terakhir ini, daya tawar pemasok itu menengah. Bahan baku relatif tersedia, namun penurunan skala produksi membuat efisiensi biaya bata itu melemah. Berikutnya yaitu implikasi. Keunggulan lama bata yang berbasis pada skala dan juga integrasi vertikal itu tidak cukup lagi. Posisi kompetitif perusahaan melemah di tengah pasar yang dinamis dan juga berbasis tren. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu tentang menganalisis sumber daya dan kapabilitas PT Sepatu Bata Tbk menggunakan pendekatan Resource Based View atau RBV termasuk identifikasi VRIN. Berikutnya, analisis internal. Resource Based View atau RBV dan juga VRIN, sumber daya utama yang pertama termasuk merek nasional yang dikenal luas, lalu pengalaman industri puluhan tahun, lalu jaringan distribusi dan juga retail, dan yang terakhir pengetahuan manufaktur sepatu. Untuk evaluasi VRIN-nya ada tabel sebagai berikut. Dari tabel tersebut sangat mudah sekali disimpulkan. Jadi dari merek bata itu bernilai tetapi mudah disaingi. Lalu dari pabrik dan juga aset fisik itu beban biayanya tinggi. Berikutnya pengalaman industri itu sulit ditiru. Dan berikutnya SDM manufaktur itu tidak lagi unik. Lalu kapabilitas digital itu kelemahannya paling utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa keunggulan berkelanjutan bata itu tidak lagi terletak pada aset fisik, melainkan pada pengalaman industri dan juga reputasi merek yang harus didukung dengan kapabilitas baru ataupun desain dan juga digital. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 3. Jadi soal nomor 3 yaitu berdasarkan hasil analisis eksternal serta internal, tentukan pilihan strategi korporasi dan juga strategi bisnis yang paling rasional. Jadi untuk strategi korporasinya, yang pertama ada restrukturisasi dan juga asset light strategi, menutup pabrik yang tidak efisien dan juga fokus pada desain, branding, serta distribusi. Lalu yang kedua ada kemitraan strategi atau OEM atau outsourcing, yang di sini yaitu produksi dialihkan ke mitra untuk menekan biaya. Oke, kita bergeser ke strategi bisnisnya. Jadi di sini ada fokus differentiation dengan efisiensi yang selektif, dan di sini memuat fokus pada segmen sekolah, lalu kerja, dan sepatu yang nyaman. Lalu modernisasi desain tanpa perang harga. Berikutnya juga ada penguatan omnichannel atau online dan juga offline. Kita lanjutkan yang nomor 4, yaitu tentang rumuskan trade-off strategis yang harus diambil manajemen dan resiko utama dari pilihan tersebut. Oke, langsung aja, ini terkait trade-off-nya. Untuk yang pertama, kehilangan kontrol produksi terkait efisien biaya. Lalu pengurangan tenaga kerja yang berkelanjutan bisnis. Berikutnya fokus segmentasi inti yang meninggalkan pasar low cost massal. Kalau resiko utamanya ini yang pertama penurunan kualitas dari mitra produksi, lalu gagal inovasi yang merusak citra merek dan juga resistensi internal terhadap perubahan. Nah, berikutnya adalah soal yang kelima atau soal yang terakhir tentang susun peta implementasi strategi atau strategi roadmap yang mencakup aspek struktur, organisasi, teknologi, dan juga budaya. Mungkin saya akan menjawab dari struktur organisasinya dulu. Jadi yang pertama, mungkin organisasi itu bisa lebih ramping atau lebih simpel aja. Lalu, penguatan fungsi desain, digital marketing, dan juga supply chain. Berikutnya terkait dengan teknologi. Jadi yang pertama ada implementasi ERP dan juga sistem inventory digital. Lalu adanya penguatan e-commerce dan juga analitik data konsumen. Kemudian terkait dengan budaya, yang pertama ada perubahan dari birokrasi ke market oriented, lalu mendorong inovasi, kecepatan, dan kolaborasi eksternal. Nah, berikutnya masuk ke sesi kesimpulan, bahwa kesimpulan di sini strategi paling rasional bagi PT Sepatu Bata Tbk merupakan bertransformasi dari produsen sepatu terintegrasi menjadi perusahaan alas kaki berbasis merek, brand driven, dengan fokus pada diferensiasi, efisiensi, selektif, dan kapabilitas digital agar tetap relevan dan juga defensible dalam jangka menengah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata ataupun salah penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.